dapatkan dari bahan pengangkat ini kurang bagus, kita biarkan di alam. Mengalami pembentukan atau pengawatan. Jadi yang trik saya dalam membuat bonsai dengan berapa Pak Simon? Kali ini 100. Bagus sekali ya, harganya 5 juta. Sobat bonsai, ketemu lagi di channel Bonsai Made in Bali, dan kali ini saya akan melakukan proses pembuatan bonsai atau pembentukan bonsai hasil dongkelan. Jadi di belakang saya ada beberapa bahan bonsai hasil dongkelan, yaitu bahan dari wahong gunung yang sudah saya sambung dengan sancang. Jadi sobat bonsai yang penasaran ya bagaimana bentuk dari wahong gunung dan juga sancang, jadi saya memperpadukan dua jenis pohon yang berbeda namun satu jenis, yaitu wahong yang ada di alam kita dan juga sancang yang merupakan bahan import, jadi tidak ada di alam kita. Jadi untuk wahong gunung ya, kenapa saya menggabungkan dengan sancang? Untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Karena kita tahu wahong gunung itu di alam daunnya sangat besar dan susah dikecilkan, dan juga percabangan yang kurang rapat, jadi kurang bagus untuk membuat percabangan dan juga perantingan. Namun berbeda dengan sancang ya, yang sancang memiliki kerapatan yang bagus dan mudah mencari percabangan dan mudah dibuat untuk dijadikan bonsai atau membuat percabangan sebuah bonsai. Dan untuk batang ya, jadi untuk batang kita dapat mencari di alam kita. Untuk wahong gunung ukuran yang besar dan bentuknya yang bagaimana kita bisa mencarinya. Namun untuk sancang ya yang memiliki ukuran yang besar itu harganya sangat mahal karena itu adalah tanaman import. Jadi saya menggabungkan tanaman ini untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal sehingga mendapatkan bonsai yang berkualitas. Dan di video kali ini saya melakukan pembentukan dari atau wiring atau pengarahan cabang ya dari bahan hasil dongkelan yang sudah diokulasi dengan sancang. Dan nanti saya akan memberikan tip bagaimana kita membentuk bahan hasil dongkelan ya. Jadi langsung saja kita review bahan wahong gunung yang sudah disambung dengan sancang atau diokulasi dengan bahan dari sancang. Jadi sahabat saya, inilah batang dari wahong gunung ya, bisa dilihat karakternya. Jadi ini saya ambil di alam ya. Dan sahabat saya, bahan ini sudah saya okulasi menggunakan bahan dari sancang ya. Ini ada beberapa sambungan atau okulasi, ada 5 okulasi ya yang saya lakukan. Jadi saya mengikuti gerak dari bahan ini ya. Dan bahan ini saya buat dengan gaya tegak berliku atau gaya informal. Dan bisa dilihat ya untuk ciri-ciri batang dari wahong gunung. Dan kemudian kita lihat dari daun ya. Ini daun dari sancang. Jadi daunnya sangat mirip ya, hampir mirip, cuma bedanya di kerapatan saja dan di ukuran ya. Jadi ini tumbuhnya lumayan subur ya, sangat subur karena saya menaruhnya di pool sinar matahari ya. Jadi bisa lihat ini adalah sancang. Ini bahan yang pertama, dan ini adalah bahan yang kedua yang nanti saya akan bentuk. Ini juga batangnya menggunakan wahong gunung yang sudah saya okulasi menggunakan sancang ya. Jadi ini lebih kurus ya, karena mungkin saya taruh di tempat yang sedikit terkena sinar matahari. Jadi sinar matahari itu sangat berpengaruh terhadap kesuburan dari tanaman. Dan sahabat bonsai, ini adalah salah satu contoh bahan dari wahong gunung yang sudah saya okulasi dengan sancang. Jadi ini saya dapat di alam. Jadi dalam pembentukan dari bahan bonsai ini, jadi kita tidak bisa sesuai dengan keinginan kita. Jadi bagaimana hasil atau bahan yang kita dapat di alam kita teruskan. Jadi ini dia gerak dasarnya. Dan jadi karena gerak dasarnya berkelok, jadi saya teruskan saja dengan tekukan-tekukan seperti ini. Dan ini dia ya percabangannya saya buat dengan tekukan juga. Dan ini bahan yang kedua yang sudah saya bentuk. Ini adalah wahong gunung yang sudah disambung dengan sancang. Jadi kemarin saya bentuk dan saya arahkan ya, dan saya buat percabangannya, beberapa percabangannya. Jadi ini karena batangnya lurus, jadi saya tekuk sedikit saja agar sesuai dengan batang, sesuai dengan cabang. Jadi kalau batangnya lurus, jadi untuk cabang kita tekuk sedikit saja agar lebih serasi. Jadi dalam pembentukan bonsai hasil dongkelan, jadi kita hanya bisa meneruskan saja. Jadi bagaimana bahan yang kita dapat dari alam kemudian kita teruskan. Contohnya seperti ini, karena batangnya ini agak lurus, jadi saya buat alurnya agak lurus, kurang, jadi tekukannya sedikit saja, dan percabangannya juga saya tekuk sedikit seperti ini agar lebih serasi. Dan di video kali ini saya juga akan melakukan prosesnya. Jadi bagaimana kita membentuk bahan dari dongkelan. Jadi kita ikuti bagaimana alur atau bagaimana gerak dasar yang kita dapat dari alam, kemudian kita teruskan.
Jadi nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Ya sahabat saya, jadi inilah hasil akhir ya. Jadi setelah habis saya wiring atau saya arahkan, gunakan ya 1, 2 di belakang, kiri kanan lagi, seperti itu ya jalurnya. Jadi untuk bahan dongkelan kita harus mengikuti alur dari bahan yang kita dapat di alam atau kita dongkel di alam. Dan ini saya buat dengan gaya tegak berliku. Jadi sahabat saya, ini ada batang yang sangat mengganggu satu ya. Jadi saya potong saja ini cabangnya. Nanti kita tumbuhkan di sini. Jadi sahabat saya bisa dilihat hasilnya seperti ini. Inilah bahan dongkelan pohon gunung yang saya okulasi menggunakan sancang.
Dan untuk bahan yang kecil ini atau cabang yang kecil ini tidak saya wiring atau tidak saya arahkan, menunggu dia biar besar, biar tidak stres, biar dia pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dengan cabang yang lainnya. Jadi sahabat bonsai, itu dia proses dari pembuatan bonsai dengan bahan pohon gunung, hasil dongkelan ya yang sudah diokulasi dengan sancang. Dan bisa dilihat ya hasilnya seperti ini. Jadi dalam membuat bonsai dari bahan dongkelan, kita harus mengikuti alur awal atau alur batang atau bongol yang kita dapat di alam. Jadi seperti itu. Untuk batang yang lurus kita dapat di alam, jadi kita arahkan juga cabangnya dengan sedikit lurus, jangan ditekuk terlalu banyak. Jadi tidak serasi antara batang dengan cabang seperti itu. Dan dalam membuat tekukan kita harus diusahakan agar tidak kaku. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam bonsai. Salam bonsai. Ya kamera. Boleh. Dan salam bonsai.